Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Di sini saya perwakilan kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang pemakaian tanda baca dan penggunaan tanda koreksi dari tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca upaya melakukan sesuatu dalam bacaan untuk memperjelas makna dari kalimat. Jenis-jenis tanda baca yang pertama tanda titik, 2 tanda koma, 3 tanda titik koma, 4 tanda titik 2, 5 tanda hubung, 6 tanda pisah, 7 tanda elipsis, 8 tanda tanya, 9 tanda seru, 10 tanda kurung, 11 tanda kurung siku, 12 tanda petik, 13 tanda petik tunggal, 14 tanda garis miring, 15 tanda penyingkat atau apostrof. Contoh dari macam-macam tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya DR, Doktor, SE, Sarjana Ekonomi, Kolonel, BPK, Bapak. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Contoh penggunaan yang salah, saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. Yang keempat, tanda titik 2. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua Borgi, Wakil Ketua Hayabuz, Sekretaris Ivan Lanin. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan, seperti A, se. Dipakai kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Yang B, ke dengan angka. C, angka dengan an. Contoh, se-Indonesia hadiah kedua tahun 50-an. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contoh, Wikipedia Indonesia saya harap akan menjadi Wikipedia terbesar. Yang ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, untuk menuliskan naskah drama. Contoh, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Yang ke-8, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Yang 9, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi. Contoh, alangkah mengerikannya peristiwa itu. 10, tanda kurung. Mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham secara berkala. Nomor 11, tanda kurung siku. Mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang dapat di dalam naskah asli. Contoh,
Sang Sapurba mendengar bunyi gerimis. Yang ke-12, tanda titik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit makna terjemah atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya feedback atau balikan. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973, Jalan Keramat 3 garis miring 10 tahun anggaran 1985 sampai dengan 1986. 15. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, Ali akan kusurati, atau kan sama dengan akannya. Malam lah tiba, lah atau telah. Penggunaan tanda koreksi dari tanda baca. Pengertiannya, penggunaan tanda koreksi dari tanda baca. Pengertian, arti kata koreksi adalah perbaikan atau pembetulan. Tanda koreksi adalah suatu tanda kode untuk membetulkan suatu tulisan pada sebuah naskah apabila ada kesalahan dalam penulisan. Tanda koreksi. Nah, yang pertama nih kayak gini nih. Nah, itu artinya tanda penunjuk yang mana mesti dikoreksi kalau terdapat banyak kesalahan pada baris yang sama atau pada halaman tersebut, maka dipergunakan urutan tanda-tanda di sebelah ini untuk tiap kesalahan. Pada pinggir kertas, tanda tersebut diulang lagi disertai dengan perbaikan yang dimaksud. Nah, kalau yang kayak gini ini adalah tanda ini dipakai dengan maksud agar huruf atau kata yang dipersangkutkan dibalikkan. Huruf berbalik sering terdapat pada cetakan. Nih yang ketiga nih, kayak gini. Nah, ini maksudnya kata atau huruf tersebut harus dibuang. Misalnya masyarakat terdiri dari dengan 4 kelompok. Ini kan enggak pas, dari dengan. Terus yang keempat nih. Yang keempat adalah ceraikan atau tambahkan renggangan. Yang kelima nih, cetaklah sebagai ligatur. Nih contoh-contohnya ya, bisa dibaca. Nih, ini masih banyak lagi nih dibaca. Thank you. Nah, sampai di sini silakan per kelompok mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.